Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ndolo Gufron, Wakil Ketua KPK yang sudah memberikan brief kepada kita semua bahaya-bahayanya seperti apa dan apa yang mesti kita kerjakan bersama. Dan tentu hadir bersama kita Pak dari seluruh Jawa Tengah ini teman-teman para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang hadir termasuk dari DIY. Terima kasih. Ini DIY sama Jateng ini sama. Apalagi kalau bicaranya di sekitar Magelang, Klaten sama Sleman Pak. Kita sudah tahu. Ya Boyolali juga. Ini yang ada. Jadi sudah tahu semuanya. Dan terima kasih Pak Bakhtiar yang selalu mendampingi kita, nanti hadir juga Pak Pipit, terima kasih dari Kementerian SDM, terima kasih Kemdagri semuanya. Bapak Ibu, pertanyaan saya pertama, kabupaten kota mana yang tidak ada galian C ngacung? Enggak ada? Temanggung enggak ada? Jari sopo? Ya, enggak ada. Mana lagi yang enggak ada? Hah? Kota Magelang, percaya aku. Solo 3, percaya. Surakarta, oh iya Surakarta. Pundi Mas? Hah? Kota Jogja, percaya aku Yohan. Tapi menampung Kota Tegal ya? Enggak ada juga ya? Ya. Ini saya kasih tahu dulu. Nah, pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu di mana daerahnya punya galian C, hidup Anda tertekan atau tidak? Yang merasa tertekan angkat tangan. Lho rasa wedi. Iki nek ora tak kandhake lho karo KPK lho ini. Niki semua cerita sama saya Pak, niki mumet Pak Ganjar ngurusin niki. Wah. Ya, yang merasa di tempatnya ini nggak ada yang tertekan toh. Berarti yang merasa di daerahnya ada galian C itu menyenangkan dan tidak masalah. Angkat tangan. Rawani aku ya. Bapak Ibu ini seminar jadi nggak usah takut. Jangan ditangkap loh Pak. Nggih, Pak Bakhtiar ini jangan ditangkap ini. Bapak Ibu ini saya ceritakan dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Ini saatnya kita bercerita terbuka. Pak Jarwanto ada nggak? Ini SDM saya. Pernah saya minta untuk menghitung berapa sebenarnya kebutuhan galian C kita untuk pembangunan seperti Pak Gufron sampaikan tadi. Banyak Bapak Ibu, gede banget. Sampai kalau kita lihat tata ruang, kira-kira di kabupaten kota mana yang bisa kita ambil? 1 pertimbangan tata ruang, 2 pertimbangan lingkungan, 3 pertimbangan sosial ekonomi dan seterusnya. Termasuk tadi disampaikan Pak Gufron, apa pendapatan kita yang masuk ke kita berapa? Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa menata dengan baik. Suatu ketika terjadi di Boyolali. Saya datang ke sana, ketemu dengan para penambang liar. Nah, ini kebetulan komplit ini, dari Forkompimda juga hadir. Saya tanya gini Pak Bakhtiar, Bapak Ibu, Anda menambang liar? Ya Pak. Pekerjaannya dulu apa? Kami Pak, pekerjaannya dulu nyolong sayuran. Ini jujur loh ini. Terus gimana kok sekarang pindah ke sini? Dulu saya ditangkap, siapa yang nangkap itu? Ternyata ada intel di sebelah saya. Mungkin dari reskrim itu. Itu Pak yang nangkap itu guyung-guyung gitu. Nah, kok sekarang ke sini? Pak, sekarang nyolong sayuran nilai ekonominya tidak tinggi. Tapi dia jujur. Ini mah jujur dulu nek nyolong gitu. Setelah itu Bapak saya tanya, lalu kenapa ke sini? Ini duitnya lebih banyak. Ada berapa? Kurang lebih ada 13 kelompok di titik itu yang ada. Lalu saya sampaikan gini, mau nggak kita ajari tata cara penambangan yang baik? Mau Pak? Kalau mau kita bikin nanti tata kelolanya juga baik dan Anda, saya kasih judul penambang rakyat. Setuju? Wah kita dekati, kita bina terus. 13, 7, 2, 1, hilang semuanya Pak. Nggak jadi Pak Ganjar gitu. Perkoso.
Kalau ditata itu rekoso. Ini saya bicara belak-belakan Bapak Ibu. Maka pada tingkat itulah kemudian saya mengatakan, ini gak bisa. Mata air hilang, tadi Pak Gubron sampaikan. Jalan rusak karena jalannya itu kalau nggak jalannya desa, ya jalannya kabupaten. Klaten ada Klaten? Klaten, nah, dari Klaten. Klaten itu saya bangun jalannya bagus banget, dekat Girpasang ya Pak Wakil ya. Sebelahnya dikeduk jero banget. Nah itu ngenteni gogro kok itu. Ini contoh yang ada di sana. Ah betul. Nah, sudah nanti bicara Pak. Nggak usah takut nanti bicara. Magelang gue itu sama Mas Pipin tuh kita ngatain anti jelas ya Mas di sana. Kami komunikasi dengan Jogja Pak dulu. Kesini gimana ya caranya membereskan. Realitasnya Bapak Ibu memang di belakang galian C itu isinya gali. Iya ra. Alah aja ya Pak EDW ngaku, ayo ngaku gitu. Bapak Ibu yang ada di sini yang punya bisnis galian C ngacung? Enggak ada. Yang terima setoran ngacung? Rasa izin. Ya. Kenapa saya ceritakan ini? Pak Gufron tadi menyampaikan unsur korupsinya nanti seberapa. Maaf dengan segala hormat. Sekali lagi maaf dengan segala hormat. Karena kami pernah menangkap ini. Dan kejadian di staf saya. Terpaksa saya berhentikan. Apa yang mau saya ceritakan Bapak Ibu? Pada saat Kementerian SDM ngambil izin ini ya Pak di pusat dulu dengan apa namanya? Undang-Undang 3 betul. Terus kemudian Pak Bahlil waktu itu ngambil ya. Itu kejadian di Klaten itu, izinnya langsung keluar, banyak sekali. WSS Pak. Dan saya sampaikan, Pak Bahlil maaf Pak. Bapak yang kasih izin itu, Bapak tidak melihat realitasnya, itu sekolahan loh Pak. Itu kawasan penduduk loh Pak. Aduh Pak, mohon maaf. Yang penting kita izinnya cepat. Iya. Maka kami diskusi dulu. Dapat pengarahan KPK dari SDM, kita rapat dengan seluruh pemangku kepentingan juga para penambang. Saya sampaikan Bapak Ibu. Udah deh kita jujur-jujuran aja deh. Itu proyeknya gede banget. Tol umpama dari Mbawen sampai Jogja. Itu butuh gede banget. Solo sampai Jogja itu butuh gede banget. Kalau di Purworejo Wadas, alhamdulillah, makasih Pak Bupati. Kemarin pelan-pelan kita sampaikan, tapi hanya untuk kebutuhan itu. Tapi yang lain enggak. Maka kemudian kita ngomong, kalau perlu didelegasikan, karena yang di sana enggak bisa kontrol langsung ke lapangan. Wah, ini gubernurnya pengen dapat perizinan. Oh, enggak, kalau perlu balikan lagi ke kabupaten deh. Saya hanya mau lihat kondisinya. Maka sampai dengan diserah terimakannya delegasi ini sampai tanggal 18 Agustus, betul ya Pak Jar ya? 2002 dari Kementerian SDM, ini ada perizinan yang sudah diterbitkan itu 447 dokumen. Permohonan WIUP ini yang belum selesai evaluasi ada 85 dokumen, ini dikirimkan ke kita. Permohonan perizinan yang belum selesai evaluasi ada 300 dokumen. Permohonan perizinan berusaha yang telah selesai dievaluasi dan menunggu diterbitkan itu ada 5 dokumen. Dokumen tanggapan dan atau persetujuan teknis tahun 2021 itu ada 65 dokumen. Ada juga dokumen tanggapan dan atau persetujuan teknis di tahun 2022 itu 656 dokumen. Terbayangkan Bapak Ibu, itu di tempat panjenengan. Nah, kenapa kok saya teriak-teriak begini? Maka sebenarnya pada kesempatan hari ini saya usul konkret saja. Kita kasih nomor handphone untuk melaporkan. Setelah itu kita gerebek bareng-bareng. Kita kasih batas waktu, tugas saya dari SDM mendampingi. Tugas SDM di kabupaten kota mendampingi. Untuk dilakukan semacam pemutihan. Dan kita carikan jalan keluar. Bapak Ibu dengan segala hormat. Banyak sekali pada saat ini didelegasikan ke saya, semua telepon saya minta izin galian C. Dan mereka adalah teman-teman saya. Saiki do sengit mbek aku. Karena saya bilang silakan diurus izinnya. Dan mereka tidak ada yang mau. Akhirnya apa? Mending membackup orang-orang itu. Maka kalau kemarin wali kota Solo teriak keras, wah ini ngeri ya BKP. Wah netizen kemudian berteriak. Maka forum hari ini menurut saya menjadi penting. Silahkan cerita terbuka Bapak Ibu bagaimana menangani. Kalau saya konkret aja kok.
Ini karena ada KPK, ada dari Bareskrim ya, udah komplit semua, ada dari SDM, ada pelaku di sana, ada dari kejaksaan, ini penegak hukumnya komplit semua. Berani nggak kita terbuka? Kita tata, bukan nggak boleh loh, kita tata, kita butuh kok. Tapi biar tidak riweh dan kita enak, maka kita bisa atur. Saya membayangkan daerah yang dieksploitasi itu desanya maju, karena dia akan mendapatkan kickback. Kickbacknya apa? Legal. Apakah bentuknya retribusi yang berjalan, yang jelas dan kemudian dibuat? Kalau enggak ya kita buat jalan-jalan tambang khusus saja, remuk-remuk, kira-kira gitu. Tapi tidak merusak. Perlunya nomor itu karena waktu itu kita pernah berikhtiar dengan Polda ya, untuk membuat pusar bumi namanya. Enggak sukses itu. Enggak sukses waktu itu. Kami mau setiap operasi bocor Pak. Kita bocor Pak, setiap operasi. Jadi apa artinya saya mau sampaikan secara terbuka hari ini, Bapak Ibu tolong diusulkan kepada kita. Gimana caranya? Kalau urusan saya satu, ada nomor handphone, nomor WA satu aja. Kalau dilapori kita tindak. Tanpa itu dilakukan, ini akan berulang terus menerus. Ini akan terulang terus menerus Bapak Ibu. Dan gak akan pernah selesai. Tapi tentu saja kita tidak akan menutup tidak bisa. Kita mesti siapkan transisinya, transformasinya, edukasinya. Kalaulah kita mau ngebut katakan, yuk kita tertibkan cepet-cepet yuk. Di bulan Desember tinggal dikit lagi ya. Dari November, Desember ini kita bekerja sosialisasi habis-habisan. Seluruhnya kita bekerja bareng-bareng, kita review, duduk bareng. Mari kita atur nanti kalau Januari enggak, maka kemudian penegakan hukum akan disampaikan. Wah ini kemana-mana. Ini duit gede. Ini bukan cerita uang kecil, ini cerita uang besar sekali. Semua orang minta ini. Bahkan ada kadang yang memaksa kepada saya saat itu di badan sungai, maka dengan BPWS pun kita sampaikan. Ya kalau sudah itu backingnya itu politisi, backingnya aparat, oknum-oknum yang melakukan itu, maka kita menjadi rumit, tidak bisa menyelesaikan. Yang rugi siapa? Rakyat Bapak Ibu. Terus terang saya izin minta sedikit terbuka, karena pasti nanti akan terjadi pengulangan lagi pertemuan seperti dan kita tidak pernah berhasil. Maka saya menyambut baik seminar ini dengan satu harapan itu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu komitmen, kalau kita setuju, kasih satu nomor handphone, nomor WA, kita sebarkan kepada masyarakat, silahkan lapor di sini dan kita bisa enggak merespon itu dengan cepat. Tapi sekali lagi, tentu kita tidak sekejam itu. Biar tidak kezam, maka didahului dengan edukasi. Nah tugas dari SDM di kita masing-masing untuk melakukan pembinaan kepada mereka, kita akan atur seperti ini dan sebagainya. Dan saya pernah menertibkan sekali pada saat membangun Bandara Ahmad Yani Bapak Ibu, Pak Batiar. Itu harga pasirnya ningkatnya langsung begini, rakiro-kiro. Dan pasir yang paling baik itu ternyata Merapi. Jadi untuk Jogja, Boyolali, Klaten, Magelang itu nasib jenengan. Itu memang pasirnya paling baik. Itu harganya del. Jadi kalau nanti kita menertibkan, nanti akan ada satu indikator inflasi naik gara-gara galian C. Itu siap-siap nanti siap-siap. Ini pertimbangan ekonomi Bapak Ibu. Pun ngoten mawon dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya buka webinar ini, seminar ini dengan satu harapan kita punya nawaitu niatan yang baik untuk menata, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk membuat semua teratur. Mudah-mudahan manfaat dan kita semua akan tenang setelah pulang dari pintu itu. Keluar dari pintu itu semua tenang, lego karena apa? Kita bisa bersepakat. Konsensus buildingnya dibuat, silakan sekarang. Saya mohon maaf kalau nanti tidak bisa sampai akhir, Pak Batiar, Pak Pipit, silakan nanti para narasumber untuk memberikan yang terbaik dan mungkin akan lebih baik kalau banyak dari floor menyampaikan pertanyaan dan kegelisahan yang itu tuh yang disampaikan ke saya dulu itu gitu ya, sehingga Bapak Ibu akan lebih lega menyampaikan itu. Tapi kalau nanti malu-malu, udahlah minta nomornya Pak Pipit, minta nomornya Pak Batiar, kula isin ya Pak, enggak enak Pak, tak WA saja gitu. Ini dari Batam, ini dari Bojo, Cai Dewi,
Jadi tinggal nanti lah, wah aku enak ya Pak Gub manas-manasi gitu. Tapi sekarang saya WA saja lah agar kita bisa tahu. Pak Gufron terima kasih, nungguin terus dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa carikan way out yang baik. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.